Jumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Mengikut Yesus dari Jauh. Didasari dari Matius 26 ayat 58. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Kisah tentang Petrus mengikut Yesus dari jauh yang berujung pada penyangkalan terhadap gurunya selalu diceritakan kembali seputar kisah penyaliban Kristus. Malam itu adalah malam yang menegangkan dan menakutkan. Matius mencatat semua murid meninggalkan Yesus dan lari kocar-kacir. Sebelumnya Tuhan Yesus telah berkata, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Namun apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar? Petrus mengikuti Tuhan dari jauh. Ia ketakutan ketika menyadari bahwa yang dihadapi adalah mahkamah agama Yahudi. Ia segera mencari jarak aman. Dengan mengikuti Tuhan dari jauh, Petrus bertindak seakan-akan dia tidak meninggalkan Tuhan dan memberi kesan seakan-akan Petrus setia kepada Tuhan, meskipun sebenarnya tidak. Bukan hanya Petrus, murid-murid yang lain pun demikian. Mengikut Tuhan dari jauh adalah benih potensial yang siap tumbuh menjadi penyangkalan terhadap Tuhan. Karena memang beberapa saat kemudian sebelum ayam berkokok, Petrus telah menyangkal Tuhannya sebanyak 3 kali. Sikap Petrus terhadap Yesus sebenarnya dapat disejajarkan dengan pengkhianatan Yudas Iskariot yang rela menjual gurunya seharga 30 keping uang perak, yang menyebabkan Yesus ditangkap dan disalibkan. Petrus pun tidak ubahnya dengan Yudas. Perbedaan yang menyolok di akhir kedua peristiwa ini adalah Petrus bertobat dan kembali kepada panggilannya menjadi pengikut Kristus, bahkan menjadi pengikut Kristus yang setia. Sedangkan Yudas tidak. Yudas mati gantung diri. Kisah dan tindakan Petrus yang mengikut Yesus dari jauh adalah gambaran hidup orang-orang Kristen hari ini, termasuk kita. Kita mau ikut Yesus karena kita percaya Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kita mau dibaptis atau disidi untuk menjadi anggota gereja. Kita mau beribadah, bahkan kita mau ikut ambil bagian dalam pelayanan. Tetapi kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Kita tidak mau bersekutu dengannya. Kita tidak mau membaca firman Tuhan dan berdoa. Selalu ada jarak dalam hidup kita dengan Tuhan. Karena jika kita dekat dengan Tuhan, ego kita pasti terusik, rasa nyaman kita pasti terganggu.
Memang keselamatan itu adalah anugerah Tuhan semata. Namun kedekatan kita dengan Tuhan adalah sebuah pilihan. Kita sendiri yang menentukan. Sekalipun Tuhan sangat merindukan agar kita memiliki persekutuan yang erat dengannya. Namun pilihan itu ada di pihak kita. Mengikut Tuhan dari jauh akan melahirkan kekristenan yang rapuh dan sangat mempengaruhi perilaku dan karakter kita, sehingga kita tidak mampu menyerupainya. Minggu Prapaskah ini seharusnya membuat kita mengevaluasi diri, menghayati kembali arti sebuah panggilan menjadi pengikut Kristus. Dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23, Tuhan memberikan syarat bagi orang yang mau ikut Dia. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku." Tentu mengikut Yesus di sini bukan menjadi pengikut yang dari jauh. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.